Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Dihartati dari kelas TIF RP23J CNS. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan UAS praktikum ethical hacking dengan target sistem web DPWA yang sudah saya install di localhost menggunakan Laragon. Soal yang pertama yaitu information gathering, yaitu tahap pengumpulan informasi tentang target sebelum melakukan serangan. Ini adalah langkah pertama yang selalu dilakukan oleh seorang ethical hacker. Pertama-tama saya akan lihat dulu IP komputer saya, karena target saya adalah komputer ini dengan IP ini saya udah cari dengan IP config. IP-nya ini 192.168.1. IP ini akan jadi target saya. Lalu kembali lagi ke kali Linux di Docker. Kalian harus buat dulu kontainer kali DPWA, karena saya sudah, jadi tinggal manggil saja. Lalu kalian install nmap, curl, dan whatweb. Langsung lihat saja ke soal yang pertama. Saya akan mengidentifikasi IP target menggunakan perintah nmap sn dengan 192.168.1.9. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa host dengan IP tersebut aktif dan dapat dijangkau. Lalu ke browse, buka DPWA-nya dengan menggunakan IP tadi. Nah, kita logout terlebih dahulu. Login. Lalu kembali lagi ke kali Linux. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi web server menggunakan perintah curl dengan URL ini. Nah, hasilnya terlihat bahwa server yang digunakan adalah Apache versi 2.4.62, berjalan di atas Windows 64 bit dan menggunakan PHP versi 8.3.26. Lalu saya akan menggunakan whatweb dengan URL yang tadi juga. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini menggunakan Apache, PHP, HTML, dan jQuery. Ini adalah informasi yang berguna untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya saya akan melakukan scan port dengan nmap lagi, s-minv dengan IP yang tadi, dengan IP yang sama. Di sini emang agak lama untuk hasilnya.
hasilnya ada port 80 yang terbuka, port untuk HTTP, port 330 06 untuk MySQL, dan port lainnya. Informasi ini penting untuk mengetahui layanan apa saja yang sedang ditarget. Ini untuk soal nomor 1, kita udah mendapatkan port apa saja yang terbuka, lalu menggunakan server apa, dan bahasa pemrogramannya apa. Untuk nomor 1 sudah. Lanjut ke soal nomor 2. Soal kedua adalah brute force attack pada level medium. Brute force adalah teknik serangan dengan mencoba banyak kombinasi username dan password secara otomatis sampai menemukan yang benar. Level medium pada DPA menambahkan delay 2 detik setiap kali login gagal, namun tidak ada proteksi CSRF token sehingga masih bisa diserang. Saya menggunakan tools Burp Suite untuk melakukan serangan ini. Kita buka dulu Burp Suite-nya. Sambil menunggu, kita ke DVWA. Lalu kita ke DPA Security. Ini diganti ke level medium, lalu submit. Lalu klik menu brute force. Lalu kita buka Burp Suite. Buka ya. Kita buka menu Burp Suite. Ini kita next aja. Start. Lalu ke proxy. Buka di proxy, kita open browser. Agak lama sebentar. Lalu kita buka DVA-nya di browser brute force. Kita sama kayak yang tadi, kita ke DPA Security. Ininya udah di submit jadi medium. Kita lihat.
di browse kita ke browser intercept of on-nya di on kan. Kalau udah di on, kita kembali lagi ke DVA nya, kita coba login tapi disalah-salahkan ya. Misalkan T123 login. Nah, Brute Suite berhasil menangkap request tersebut. Lalu di bagian kirim dulu ke intruder ya, send to intruder. Nah, ini di forward, off-kan saja ke intruder. Di bagian position ada ini baris username admin dan password yang tadi disalah-salahkan. Pada password kita add ini sama yang adminnya juga, jangan lupa. Nah, kita untuk menambahkan payload ya, kita akan mencoba settings payload. Ininya jangan lupa ke cluster boom. Lalu kita coba yang admin, buka dulu notepad. Kebetulan saya sudah punya ya, wordlist. Nah, ini yang kita coba masukkan payload yang coba dulu. Ini jadi admin, ini jadi kita copy, lalu di bagian payload yang admin kita paste saja yang tadi. Nah, udah muncul. Lalu ke bagian yang passwordnya kita juga paste yang passwordnya. Paste. Lalu kita ke settings, ke grab extra, lalu add, kita pet response. Nah, di pet response ada username and or password incorrect. Ini di highlight aja, lalu oke kan. Nah, langsung muncul di sini. Lalu kita start tag aja langsung. Nah, di sini akan muncul payload yang tadi. Ada yang salah, sebentar. Kita ulangi dulu bagian ini. Kita ke payload yang tadi saya salah masukkan input password dan password. Ini clear dulu. Yang password harusnya banyak kecil ya. Nah, ini ya guys. Nah, lalu kita start lagi.
Karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, kita langsung aja. Kan ada kolom yang beda, ini beda sendiri nih. Ini artinya admin sama password itu benar-benar bisa login ke DVA nya. Kita coba ya, kita log out, kita di sini aja login, di sini aja deh, kita log out, login dengan usernya admin, passwordnya password. Coba ya, admin, passwordnya password. Ini akan berhasil login. Nah, berhasil. Di sini terbukti ya kalau misalkan kalau admin itu adalah kalau ini adalah akun milik orang dan bisa kita akses. Di sini di soal kedua kita udah mendapatkan akun dari para pengguna. Lanjut kita akan ke soal nomor 3. Soal ketiga adalah SQL injection pada level high. SQL injection adalah teknik serangan dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input form, sehingga bisa memanipulasi database. Pertama-tama saya akan mengubah default security-nya menjadi high terlebih dahulu. Submit. Level high pada DPA memiliki perbedaan, yaitu form input berada di halaman pop-up terpisah namun tetap bisa dieksploitasi secara manual. Lalu klik menu SQL injection. Nah di sini kita klik. Nah, kita submit. Ini satu, submit. Lalu inputnya akan seperti ini. Lalu kita ke SQL injection. Nah, kita submit yang onion select. Coba. Ini untuk hasil dari Union Select null version. Ini untuk mencari tahu versi SQL berapa yang sedang terpakai. Ini adalah versi 8.4.3 ya. Lalu kita kirim payload database untuk mengetahui nama database yang sedang digunakan. Nah, ini. Nah, database yang digunakan adalah DBWA, bernama DBWA. Lalu kita akan melihat semua tabel yang ada di database. Nah, terlihat ada users. Ini yang sangat menarik perhatian kita ya. Nah, lalu kita akan melihat kolom user.
kolom tabel user ya. Nah, ada banyak, gini aja ya. Ada banyak ya. File yang terakhir yaitu yang paling krusial adalah mengambil seluruh username dan password dari tabel user. Hasilnya menampilkan semua akun beserta hash password yang ada dalam formatnya. Kita coba. Kita submit. Akan muncul hash. Nah, ini hashnya ya. Ini ada beberapa hash. Nah, di hash MD5 ini yang didapat, kemudian saya crack menggunakan website Crackstation. Nah, hasilnya akan menghasilkan password asli gitu ya. Password asli yang ini kita coba ya. Kita Ctrl C. Ini dulu. Lalu yang ini juga, yang Gordon. Nah, lalu yang ini yang Pablo. Nah, segini dulu aja ya. Kita crack hashes, akan muncul. Nah, ini yang Gordon, yang hash milik Gordon itu passwordnya ini kelihatan semua ya, yang akun-akun tadi itu, yang admin Gordon 1337 Pablo ini kelihatan semua gitu ya passwordnya. Kita coba login ya pakai yang Gordon, lalu passwordnya ABC ya. Kita coba ya, logout Gordon. Saya lupa dan itu akun. Kita lihat ya. Oh, Gordon B ya. Gordon B. Nah, Gordon B. Nah, bisa ya, jadi kita bisa mencari menggunakan SQL injection akun pemilik yang ada di WA. Sekian dari soal nomor 3, kita akan lanjut ke soal nomor 4.
Selanjutnya yang keempat adalah reflected XSS pada level medium. XSS atau cross-site scripting adalah serangan dengan menyuntikkan skrip berbahaya ke halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser. Yang pertama-tama kita akan set terlebih dahulu DPoS security-nya. DPoS security-nya kita akan jadikan medium lagi ya. Lalu kita ke XSS reflected. Di sini ada what's your name. Kita coba payload classic dengan text script ini. Hasilnya tidak muncul pop-up karena level medium memfilter dan menghapus text script dari input. Ini menunjukkan bahwa proteksi namun belum sempurna. Lanjut kita ke menggunakan payload alternatif dengan TXIMG ya. On error alert. Nah, hasilnya membuktikan bahwa filter medium hanya memblokir text script namun tidak memfilter event handler HTML seperti OneError sehingga masih bisa dieksploitasi. Kita lanjut dengan saya juga akan mencoba payload lain menggunakan tag SVG dan body dengan event onload. Hasilnya itu harusnya SVG dulu. Nah, saya juga mencoba payload lain menggunakan SVG kan ya, hasilnya pop-up juga berhasil muncul. Coba yang body onloadnya sama ya kayak yang tadi, membuktikan ada banyak cara untuk bypass filter yang tidak sempurna. Sekian untuk soal nomor 4. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 5 yang terakhir. Untuk soal nomor 5 ini saya akan menguji vulnerability file upload pada Divira dengan level keamanan impossible. Pertama saya set level DPoS security dahulu, udah di impossible ya, lalu ke file upload. Kita di sini harus membuat file dengan kode PHP yang saya buat. Kebetulan saya sudah membuatnya. Nah, yang ini kita coba upload foto ini ya. Coba jangan ini sudah muncul, ini kita ubah di sel doang. Kita upload file yang sel tadi, formatnya PHP. Ini kita open, kita upload. Nah, seperti yang
yang terlihat muncul pesan your image was not uploaded, we can only accept JPEG or PNG image. Ini membuktikan bahwa sistem langsung menolak file dengan ekstensi PHP, filter ekstensi aktif di level impossible. Lalu kita akan mencoba cara teknik bypass yang umum dipakai, yaitu mengubah nama file menjadi cell.jpg.php. Nah, yang ini, yang tadi. Kita coba upload. Nah, hasilnya juga tetap sama karena bukan JPG ya, jadi itu kayak menipu gitu ya. Padahal asalnya PHP bukan JPG. Coba kita sebagai perbandingan, sekarang kita coba upload file gambar JPG atau PNG yang asli tanpa modifikasi apapun. Nah, ini PNG formatnya, kita coba upload. Nah, sukses dan berhasil. Gambar terupload dengan sukses. Ini membuktikan bahwa sistem upload memang berfungsi normal untuk file yang sah. Jadi penolakan sebelumnya bukan karena bug, tapi memang proteksi yang berjalan sesuai fungsinya. Dari hasil pengujian ini, saya simpulkan bahwa level impossible pada fitur file upload di VWA tidak bisa ditembus karena menerapkan beberapa lapis proteksi sekaligus. Pertama, whitelist ekstensi hanya dengan ekstensi JPG, JPEG, dan PNG yang diterima. Kedua, validasi MME type. Sistem memeriksa ini sebenarnya dari file, bukan hanya nama atau ekstensinya saja. Ketiga, re-encoding menggunakan GIDI library. Setiap gambar yang berhasil diupload akan diproses ulang dan dibuat ulang dari data pixelnya. Ini artinya kalau ada kode berbahaya yang disisipkan di dalam file gambar, kode itu akan otomatis hilang karena gambar yang tersimpan bukan file asli, melainkan hanya generate ulang. Keempat, nama file diacak secara otomatis oleh sistem sehingga penyerang tidak bisa menebak lokasi file yang diupload untuk diakses langsung. Dan yang terakhir, setiap request dilindungi oleh token CSRF yang mencegah upload otomatis dari luar tanpa sesi yang valid. Kombinasi proteksi ini membuat upload file berbahaya, termasuk teknik-teknik bypass yang umum dipakai seperti ekstensi ganda, polyglot file tidak bisa berhasil di level impossible. Ini sesuai dengan praktik keamanan yang direkomendasikan untuk fitur upload file di aplikasi web production. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.